Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi. Dan sekali lagi kita berharap benar-benar pada Allah. Mudah-mudahan pertemuan-pertemuan kita, termasuk pertemuan kita pada pagi hari ini, benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini saya terpaksa tidak bisa memberikan pengajian. Bukan berarti tidak mau, tetapi karena bersamaan dengan pengajian yang saya lakukan secara offline di sebuah masjid yang disebut dengan Masjid Soko Tunggal di kawasan Taman Sari, Keraton, Yogyakarta. Nah, dari pengajian itu saya mendapatkan beberapa gagasan baru. Dan dilengkapi dengan tadi malam saya mengaji kitab Madarijus Salikin dan saya sampaikan dalam pengajian di kantor pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Satu hal yang membuat saya tercengang itu, sekarang ini banyak orang yang agak sulit untuk bersikap istiqomah di dalam kehidupan ini. Mereka mengalami kegelisahan, ketidaktenangan, keresahan, kecemasan, dan kepanikan ketika menghadapi persoalan-persoalan duniawi yang mereka hadapi setiap hari, setiap saat. Sehingga mereka mungkin ini karena saya bisa mendapatkan banyak hal. Kalau saya bersikap idealis, banyak hal yang tidak saya dapatkan. Apalagi ketika saya harus secara konsisten bersyariat dalam pengertian yang benar. Saya akan mudah tersingkir dan teralinasi dalam kehidupan yang serba instan ini. Karena kan orang ingin kaya secara instan, mendapatkan ijazah secara instan, menjadi ilmuwan secara instan, punya keterampilan secara instan. Bahkan banyak kursus-kursus yang menawarkan semuanya itu menjadi instan. Dalam sebulan bisa berbahasa Inggris, ya tidak mungkin. Dalam sebulan bisa berbahasa Arab, yang mustahil. Dalam sebulan menguasai ilmu tertentu, tidak mungkin. Saya punya pengalaman intelektual yang sederhana. Ketika saya belajar ilmu tertentu, salah satunya itu adalah usul fikih, sampai detik ini saya masih mengalami kesulitan untuk memahami beberapa hal dan bagaimana menerapkan kaidah-kaidah di dalam usul fikih itu yang tidak mudah saya terapkan di dalam kehidupan dan juga di dalam mencoba untuk melakukan istimbatul ahkam. Sehingga saya sangat mengagumi para ulama yang betul-betul memahami usul fikih dan mereka punya kekayaan intelektual yang luar biasa sehingga hasil istimbat mereka itu luar biasa. Saya dulu cuma mengenal apa dan siapa Imam Syafi'i itu dari biografi yang sangat sederhana. Tapi setelah membaca kisah Imam Syafi'i dalam sejarah hidupnya yang lebih lengkap, saya semakin mengagumi beliau. Ada proses kehidupan yang luar biasa. Proses intelektual, proses spiritual, dan kematangan intelektual dan spiritualnya itu menampakkan dia itu orang yang luar biasa. Dan kalau banyak orang yang mengagumi Imam Syafi'i itu ya wajar, karena sulit menjadi orang seperti beliau. Nah, ulama lain juga begitu. Kalau kita membaca secara Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad bin Hambal, dan yang lain-lain, luar biasa mereka. Ketika kita membaca sejarah para sahabat juga luar biasa. Orang bisa memberikan kritik terhadap siapapun, ya, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan yang lain-lain. Tapi kalau kita membaca sejarah hidupnya luar biasa.
terlalu banyak hal yang sangat positif untuk kita pahami, yang kemudian kita akan menjadi orang yang mengagumi beliau karena di antara sekian banyak hal yang telah mereka jalani itu bisa kita teladani. Apalagi ketika kita membaca sirah Nabawi, sejarah Nabi Muhammad SAW secara utuh dari awal sampai akhir, mengalir saja itu gagasan-gagasan yang bisa kita perbarui untuk bisa membuat kita semakin cerdas di dalam memahami persoalan dan membuat keputusan di dalam hidup. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi, kemarin dari pagi setelah sholat subuh sampai malam hari, saya mendapatkan sesuatu yang luar biasa untuk bisa menggagas sesuatu yang baru, meskipun gagasan saya itu belum tentu bisa diterima oleh orang, karena ada pengalaman spiritual dan pengalaman intelektual yang saya alami yang belum tentu dialami oleh orang yang saya ajak berbicara. Tapi saya akan bercerita tentang bagaimana kita itu memahami fenomena nifak, munafikan. Kemudian saya berkesimpulan, jangan pernah kita menjadi orang munafik. Jangan pernah kita bermuka dua. Dan inilah salah satu sifat buruk yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang munafik. Sifat nifak. Dan dibenci oleh Allah itu, yaitu mereka yang bermuka dua, yang disebut dengan munafik. Nah, di satu kesempatan ketika kita mencermati perilaku mereka, mereka bisa memperlihatkan satu sisi muka, namun di kala yang lain mereka juga memperlihatkan muka yang lain. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Muslim, lebih jelas lagi Rasulullah menyatakan, inna syarran nasi dzul wajhaini alladhi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Manusia yang paling buruk adalah manusia yang bermuka dua, yang mendatangi suatu kaum dengan muka tertentu dan mendatangi kaum yang lain dengan muka yang lain. Jadi dia selalu bisa datang pada orang dengan sesuatu yang berbeda, dengan penampilan yang berbeda, sehingga tercitrakan menjadi orang-orang baik dimanapun. Jadi ketika berada di sini tampil sebagai orang yang bisa diterima, ketika berada di situ juga tampil menjadi orang yang bisa diterima. Dan kita tidak perlu berbuat orang, kita bisa mencermati mereka itu, bagaimana mereka itu mengatakan A di satu sisi dan mengatakan B di sisi yang lain, di tempat yang berbeda, dan meyakinkan betul apa yang dia katakan itu karena dia terlatih untuk mengatakan itu kepada semua orang. Nah, kalau dikatakan seburuk-buruk manusia adalah yang bermuka dua, yang datang di satu kesempatan dengan satu muka, seperti itu. Hadis-hadis Rasulullah itu menyampaikan beberapa pesan penting pada kita. Yang pertama, kita dilarang menjadi pribadi yang munafik, atau dalam istilahnya para ilmuwan disebut hipokrit, yaitu pribadi-pribadi yang memperlihatkan satu muka di satu kesempatan dan memperlihatkan muka yang lain di dalam kesempatan yang berbeda. Dan ini artinya kita dituntut untuk bersikap konsisten, bersikap dan kita jalani searah. Karena apapun kata hati orang yang beriman itu akan terwujud jadi tutur kata dan tindakan apa adanya. Tetapi diingatkan oleh Allah di dalam ayat-ayat Al-Quran, kalau kita membaca di dalam surat Al-Baqarah, kita mulai saja misalnya dari ayat 8 sampai ayat 16, dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa minan nasi may yaqulu amana billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yakhadi'una Allah allazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walau adabun alim bima kanu yakzibun wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun
Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Ala innahum hus-sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Dalam rangkaian ayat ini dari ayat 8 sampai ayat 16 pada surah Al-Baqarah itu dinyatakan bahwa di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan dari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Mereka itu menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanyalah menipu diri mereka sendiri tanpa mereka sadari. Di dalam hati mereka ada penyakit. Lalu Allah menambah penyakitnya dan mereka mendapatkan azab yang sangat pedih karena mereka selalu berdusta. Dan dalam beberapa tafsir, adab ini tidak hanya di akhirat loh, tapi juga bisa di dunia. Karena apa? Orang-orang munafik itu begitu ketahuan sifat nifaknya oleh banyak orang, dia akan terpuruk menjadi orang yang tidak dipercaya oleh banyak orang. Sekarang mereka bisa bermain dengan bersilat tidak, tapi begitu ketahuan bohongnya itu sudah habis. Dikatakan di dalam hati mereka itu ada penyakit. Lalu Allah menambah penyakitnya dan mereka mendapat azab yang sangat pedih karena mereka selalu pendusta. Pendusta itu pada akhirnya akan mendapatkan celaan dari banyak orang ketika mereka sudah ketahuan bahwa mereka adalah pendusta. Nah, penyakit hati yang dimaksud adalah keraguan, ya, tentang kebenaran agama Islam. Dan kemudian ada kemunafikan di dalam dirinya atau kebencian terhadap kenabian Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Dan pada saatnya Allah mencela mereka-mereka yang seperti itu pada saat dimana Rasulullah itu berdakwah. Nah, kemudian di dalam ayat selanjutnya dikatakan, apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Nah, di antara bentuk kerusakan di muka bumi adalah kekufuran, kemaksiatan, menyebarkan rahasia orang-orang yang beriman, dan memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir, melanggar nilai-nilai ditetapkan Allah, dan pada saatnya punya akibat kerusakan pada dirinya, pada banyak orang, dan bahkan kerusakan pada alam sekitar dirinya, bahkan ada kehancuran di dalam diri mereka. Dan banyak orang yang dihancurkan oleh orang-orang munafik itu karena sikap mereka itu yang mendua. Dan saya selalu mengatakan kepada para jemaah dan murid-murid saya, berhati-hatilah ketika bergaul dengan orang munafik, karena mereka itu selalu akan bersilat lidah dan kita akan terkecoh dengan silat lidah mereka. Dan mereka tampil dengan tampilan yang luar biasa dan memukau, dan tampilan-tampilan itu memukau, kemudian kita bisa terkecoh dengan tampilan-tampilan mereka. Selanjutnya dikatakan, ingatlah sesungguhnya mereka lah yang berbuat kerusakan tetapi mereka tidak menyadari. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman, mereka pun menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang picik akalnya itu beriman? Ingatlah sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang picik akalnya, tetapi mereka tidak tahu. Apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Akan tetapi apabila mereka menyendiri dengan setan-setan atau para pemimpin mereka, mereka pun berkata, sesungguhnya kami bersama-sama diri kamu, dirimu, dan kami hanya mengolok-olok. Artinya apa? Saya tidak seperti mereka, saya seperti kamu. Inilah sifat orang munafik yang membahayakan. Ketika mereka kembali kelompoknya, ya mereka menyatakan jati dirinya. Dan mereka selalu mengatakan, saya itu di hadapan mereka, orang-orang yang musuh kita itu sekedar berolok-olok aja, tidak serius. Dan Allah akan memperolok-olok dan membiarkan mereka terumbang-ambing di dalam kesesatan. Dan mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaannya, dan mereka bukanlah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi saya mengatakan, kita jangan sampai menjadi orang-orang yang munafik. Karena orang munafik itu justru akan merugikan dirinya dan banyak orang. Kita dituntut untuk selalu bersikap
konsisten di dalam iman kita dan menunjukkan iman kita di dalam kehidupan kita apa adanya. Ya, tampil secara natural. Ya, kita harus teguh di dalam pendirian yang kita miliki dan sikap konsisten itu harus terwujud di dalam tindakan kita. Kita harus meyakini sesuatu dan keyakinan kita itu dijadikan sebagai fondasi untuk berbuat sesuatu. Kalau kita sudah menyatakan sebagai orang yang beriman, maka iman itu harus terpraktekkan nyata di dalam kehidupan kita, dan semua yang disebut orang beriman harus bisa menerima imannya secara utuh dan kemudian mewujudkan imannya itu dalam segala tindak tanduk mereka sehari-hari, dan pada saatnya mereka bersikap konsisten dengan risiko apapun yang harus mereka hadapi. Yang oleh Allah ditegaskan misalnya di dalam surat Fussilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Di sini Allah menegaskan innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun pada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu memperoleh surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Artinya ini janji Allah dikatakan pada malaikat. Kalau kamu sudah punya iman dan punya keteguhan di dalam imanmu, sudah gak usah merasa takut, jangan pernah bersedih, dan bergembiralah kamu dengan perolehan surga yang akan kamu dapatkan dari Allah padamu, karena surga memang hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang takwa kepada Allah. Nah, pribadi muslim itu selalu harus menggambarkan satuan antara apa yang ada di hati dengan apa yang dilakukan dalam tutur kata dan tindakan. Dan semua tindakannya itu benar-benar terwujud dengan satu niat untuk hanya mendapatkan ridha Allah, bukan yang lain. Sehingga kalau di dalam surat Al-An'am itu dikatakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Ini pernyataan yang luar biasa. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar. Itu harus dikatakan dan dinyatakan dengan iman yang utuh. Dan pada saatnya akan bisa membuat kita itu semakin sadar bahwa kita harus punya sikap istiqomah dalam iman kita, dan tidak seharusnya kita bersikap munafik hanya karena kita ingin mendapatkan kepentingan dunia kita yang selalu kita dambakan, dan bahkan akan membuat kita itu justru akan mempertuhankan semua kepentingan duniawi kita itu, dan kita lupa untuk bertuhan kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Dan ini sesuatu yang sangat dicela. Allah sangat membenci orang-orang yang punya sikap seperti ini, karena mereka bisa melihatkan sikap dan sifat mendua mereka seolah-olah beriman padahal tidak. Dan iman itu harus tumbuh dan menyatukan dirinya menjadi orang yang selalu berpikir dan bertindak tepat, tidak bertolak belakang dengan apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi mari kita hindari berwajah dua dalam arti bersikap munafik itu dengan cara yang terbaik. Dan saya selalu mengatakan begini, bahwa bermuka dua atau berwajah dua itu personifikasi orang yang bersikap dan bersifat munafik. Sikap dan sifatnya itu melekat di dalam dirinya sehingga menjadi akhlak yang buruk. Dan orang itu sekarang jumlahnya mungkin sangat banyak, dan mereka mendapatkan keuntungan dunia yang bahkan bisa menggiurkan banyak orang, sehingga banyak orang yang mencontoh. Dan sekarang kan banyak orang yang tergiur menjadi orang-orang munafik karena mereka menduga bahwa itulah sikap yang terbaik ketika mereka harus mendapatkan keuntungan dunia. Mereka sulit untuk diajak bersikap konsisten, bersikap istiqomah dengan imannya. Karena apa? Dengan sikap konsisten itu mereka mungkin untuk sementara akan terhalang untuk mendapatkan sesuatu yang dipentingkan dalam urusan dunia mereka. Tidak hanya dalam dunia politik, dalam dunia bisnis, dalam dunia pendidikan, dalam wilayah apapun, orang munafik itu banyak sekali karena pada saatnya mereka tergiur untuk mendapatkan kepentingan dunia mereka dengan melupakan apa yang seharusnya mereka ingat di dalam beragama Islam, di dalam melaksanakan syariat Islam, di dalam bertuhan kepada Allah, sehingga sikap tauhid mereka itu tergerus menjadi sikap munafik, yang pada saat ini sikap munafik itu adalah bagian dari syirik sebenarnya. Karena apa? Setiap orang munafik itu sebenarnya adalah orang-orang yang sikap tauhidnya tercederai.
Dan inilah yang harus kita jauhi. Mudah-mudahan dengan menjauhi sikap nifak menjadi orang munafik, kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Dan mudah-mudahan apa yang kita rasakan di dunia ini menjadi sesuatu yang kita nikmati, karena apapun yang kita lalui dengan sikap konsisten dalam iman kita, itu akan menimbulkan tenangan batin, dan tenangan batin yang kita miliki itu akan membuat kita nyaman, hidup tenteram, damai dan tenteram dimanapun kita berhadapan dengan persoalan apapun, karena kita yakin Allah selalu bersama kita, dan pada saatnya kita akan merasa nyaman dan kita merasa terlindung dan mendapatkan pertolongan dari Allah kapanpun dan dimanapun kita berada. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, masih banyak hal yang bisa saya sampaikan, tapi tidak bisa kalau saya menyampaikan semuanya. Intinya, mari kita berusaha untuk tidak menjadi orang munafik. Jadilah orang yang bersikap konsisten dengan iman kita, meskipun kita harus berhadapan dengan siapapun, kapanpun dan dimanapun. Kita selalu ingat bahwa Allah selalu bersama kita, dan dengan ingat bahwa Allah selalu bersama kita, kita akan tenang berhadapan dengan semua persoalan hidup yang kita alami, karena kita yakin bersama Allah kita akan bisa menyelesaikan semua persoalan hidup kita dan keluar menang untuk selalu lolos dalam ujian-ujian yang kita hadapi dimanapun dan kapanpun kita berada. Inilah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.